Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 mata kuliah Sistem Keuangan Islam yang diampu oleh Bapak Profesor Dr. Agus Eko Sujitno, SEMM. Di sini kami akan memaparkan materi yang berjudul Pasar Uang, Sistem dan Operasional di Indonesia. Sebelum masuk ke dalam materi, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 7. Perbankan syariah di Indonesia saat ini telah memasuki periode perkembangan yang ditandai dengan bank-bank syariah baru. Hal ini dimungkinkan dengan adanya landasan hukum yang jelas, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 yang mengubah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan serta peraturan-peraturan pelaksanaannya. Berdasarkan Undang-Undang Perbankan yang baru, sistem perbankan di Indonesia terdiri dari bank umum konvensional dan bank umum syariah. Dengan semakin berkembangnya perbankan syariah, maka diperlukan ketentuan-ketentuan perbankan dan fasilitas bank sentral yang sesuai dengan prinsip syariah. Karena kegiatan usaha bank syariah memiliki perbedaan yang mendasar dibandingkan dengan bank konvensional. Hal ini dibutuhkan agar perbankan syariah dapat beroperasi secara sehat serta dapat menjalankan prinsip-prinsip syariah secara benar. Sebagai tindak lanjut pengembangan perbankan syariah, Bank Indonesia juga telah mengeluarkan beberapa ketentuan yang berkaitan dengan perbankan syariah, yaitu yang pertama, giro wajib minimum atau yang biasa disingkat WGM. Yang kedua, yang ketiga, pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah atau yang biasa disingkat PUAS. Dan yang terakhir yaitu sertifikat wadiah Bank Indonesia atau yang biasa disingkat SWB. Giro wajib minimum adalah simpanan minimum bank umum dalam giro pada Bank Indonesia yang besarnya sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia berdasarkan pada presentasi tertentu dari dana pihak ketiga. Giro wajib minimum ini merupakan kewajiban bank dalam rangka mendukung pelaksanaan prinsip kehati-hatian bank dan berperan pula sebagai instrumen moneter untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar. Landasan syariah giro wajib minimum. Yang pertama ada kaidah fikih yaitu maslahi mursalah, yaitu prinsip umum kemaslahatan. Yang kedua ada kaidah fikih tasyarul iman alat ro'iyah manut bil maslahah, yaitu tindakan pemegang otoritas harus maslahah yang berlaku. Tiga ada kaidah fikih sa'duz dzariyah, yaitu prinsip pencegahan dari kerusakan, dan kaidah fikih takzir, yaitu bentuk pengenaan sanksi. Pembukaan rekening giro pada Bank Indonesia. Kantor pusat bank yang beralokasi di wilayah Jabodetabek wajib untuk memelihara satu rekening giro di kantor pusat Bank Indonesia. Apabila kantor pusat bank tersebut berada di luar wilayah Jabodetabek, wajib untuk memelihara satu rekening giro dalam rupiah di kantor Bank Indonesia setempat. Perhitungan giro wajib minimum. Giro wajib minimum merupakan rasio antara saldo giro dari seluruh kantor bank yang tercatat pada Bank Indonesia setiap hari dengan rata-rata harian jumlah dana pihak ketiga bank. Karena informasi mengenai dana pihak ketiga baru diketahui 2 minggu kemudian, maka giro wajib minimum pada masa laporan berlaku dibandingkan dengan jumlah rata-rata harian dana pihak ketiga dari 2 masa laporan sebelumnya. Penyampaian laporan, bank wajib menyampaikan laporan secara berkala dan benar kepada Bank Indonesia mengenai dana pihak ketiga serta pos-pos aktiva dan pasiva dalam rupiah maupun valuta asing. Dan bank akan dikenakan sanksi apabila melakukan kelambatan penyampaian laporan dan penyampaian angka yang tidak benar. Kekurangan pada giro wajib minimum, yaitu pelanggaran giro wajib minimum pada rekening giro rupiah dan rekening giro rupiah yang dimaksud masih bersaldo positif, maka bank akan dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar 125% dari tingkat indikasi imbalan puas terhadap kekurangan giro wajib minimum. Materi selanjutnya yaitu clearing. Sebagaimana dimaklumi, kantor pusat bank syariah dan kantor cabangnya wajib memiliki rekening giro pada kantor pusat Bank Indonesia atau kantor Bank Indonesia setempat di mana kantor bank syariah tersebut berada. Bank konvensional yang memiliki kantor cabang syariah wajib membuka rekening giro pada Bank Indonesia yang terdiri dari rekening giro untuk kantor pusat bank konvensionalnya. Ketentuan mengenai clearing yang berlaku bagi bank konvensional berlaku juga bagi bank umum berdasarkan pada prinsip syariah dengan beberapa perbedaan dan tambahan.
Landasan syariah clearing. Ketentuan mengenai keikutsertaan bank-bank berdasarkan prinsip syariah dalam clearing didasarkan pada landasan syariah sebagai berikut. Yang pertama, kaidah fikih man malaka syai'an malaka ma huwa min daruratihi, yang artinya barang siapa memiliki sesuatu maka ia harus berusaha mengikuti apa yang menjadi kelaziman dan kebutuhannya. Yang kedua, ada kaidah fikih ar-ridha bi syai'i ridwan bima tabu minhu, artinya bila mana kita menerima suatu pilihan maka harus pula menerima konsekuensi pilihan tersebut. Yang ketiga, ada kaidah fikih tasyaruful imam ala ro'iyah menurut bil maslahah, yaitu tindakan pemegang otoritas harus mengikuti maslahat yang berlaku. Yang terakhir, ada kaidah fikih sa'duz zariyah, yaitu prinsip pencegahan dan kerusakan. Cara dan persyaratan peserta clearing. Pada dasarnya, persyaratan dan tata cara peserta clearing untuk kantor cabang syariah dari bank umum konvensional diberlakukan sama dengan bank umum. Untuk menjadi peserta clearing, kantor cabang syariah dapat berstatus sebagai peserta langsung maupun peserta tidak langsung. Peserta langsung yaitu peserta yang dalam pelaksanaan clearing lokal dapat memperhitungkan warkat-warkat clearing dengan menggunakan identitasnya sendiri. Sedangkan peserta tidak langsung yaitu peserta yang turut serta dalam pelaksanaan clearing lokal melalui peserta langsung yang menjadi induknya dari bank yang sama. Penghentian sebagai peserta clearing. Dengan diberikannya kesempatan bank umum konvensional untuk membuka kantor cabang yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan membuka rekening giro yang terpisah dari rekening giro bank konvensional, perlu menyempurnakan ketentuan mengenai penghentian sebagai peserta clearing atau sourcing clearing. Dasar pertimbangan dalam melakukan penyempurnaan ketentuan tersebut adalah kantor cabang syariah dari suatu bank umum merupakan suatu legal atau entiti dari institusinya. Selanjutnya, pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah atau PUAS. Bank yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi antara pemilik dan pengguna dana dapat berpotensi mengalami kekurangan atau kelebihan likuiditas. Dalam rangka peningkatan pengelolaan dana bank, yaitu pengelolaan kelebihan dan kekurangan dana, perlu diselenggarakan pasar uang antar bank. Ketentuan mengenai PUAS didasarkan pada landasan syariah sebagai berikut. Yang pertama, dari kaidah fikih yang berisi segala sesuatu dalam muamalah boleh dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkannya. Yang kedua, kaidah fikih, jika salah seseorang dari yang bermitra membeli bagian dari mitranya dalam kemitraan tersebut, hukumnya boleh karena ia membeli hak milik orang lain. Yang ketiga, dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Piranti yang digunakan dalam PUAS adalah sertifikat IMA atau Indonesia Marketing Association. Sertifikat ini digunakan sebagai sarana investasi bagi bank yang kelebihan dana untuk mendapatkan keuntungan dan di lain sisi untuk mendapatkan dana jangka pendek bagi bank syariah yang kekurangan dana. Peserta PUAS adalah bank-bank yang menerbitkan sertifikat IMA dan bank-bank yang menanamkan dana pada sertifikat tersebut. Bank penerbit sertifikat IMA antaranya: 1. Kantor Pusat Bank Syariah, dan yang kedua Unit Usaha Syariah atau UUS. Bank penanam dana pada sertifikat IMA adalah yang pertama Kantor Pusat Bank Syariah, yang kedua Unit Usaha Syariah, dan yang ketiga Pusat Bank Umum. Adapun mekanisme dan penyelesaian transaksi, yang pertama lembar kerja asli diserahkan kepada pihak bank penanam dana pada sertifikat IMA. Yang kedua, lembar kedua digunakan oleh bank penanam dana untuk pelampiran pada nota kredit. Lembar ketiga digunakan sebagai arsip pada bank penerbit. Bank penerbit sertifikat IMA wajib melapor kepada BI hari penerbitan sertifikat IMA mengenai hal-hal berikut. Yang pertama, nilai nominal investasi. Yang kedua, nilai nisbah hasil. Yang ketiga, jangka waktu investasi. Dan yang keempat, tingkat indikasi imbalan sertifikat IMA. Selanjutnya yaitu sertifikat Wadiah Bank Indonesia.
atau SWBI. Agar pelaksanaan operasi pasar terbuka berdasarkan prinsip syariah dapat berjalan dengan baik, maka perlu diciptakan suatu piranti pengendalian uang beredar yang sesuai dengan prinsip syariah dalam bentuk sertifikat Wadiyah Bank Indonesia. Piranti tersebut dapat dijadikan sarana penitipan dana jangka pendek khususnya bagi bank yang mengalami kelebihan likuiditas. Ketentuan mengenai sertifikat Wadiyah Bank Indonesia didasarkan pada landasan syariah sebagai berikut. Yang pertama, dari kaidah fikih yang artinya tindakan pemegang otoritas harus mengikuti maslahah yang berlaku. Yang kedua, dari kaidah fikih yang artinya kebutuhan itu hukumnya dapat dibersamakan dengan darurat. Selanjutnya, jumlah dana dan waktu SWBI. Jumlah dana yang dapat dititipkan sekurang-kurangnya adalah 500 juta dan selebihnya dengan kelipatan 50 juta rupiah. Jangka waktu SBBI adalah 1 minggu, 2 minggu, dan 1 bulan yang dinyatakan dalam jumlah hari. Kegiatan penerimaan titipan dana oleh Bank Indonesia dilakukan dari pukul 8 pagi sampai dengan jam 2 siang. Tata cara penitipan dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, bank atau UUS mengajukan permohonan titipan dana sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan melalui Reuters Monitoring Dialing System atau RMDS, faksimili, telepon atau sarana lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Yang kedua, permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf A di atas wajib ditegaskan secara tulis-menulis dengan surat penegasan transaksi penitipan dana atau SPTP selambat-lambatnya pukul 3 dan disampaikan kepada Direktorat Pengelolaan Moneter. Selanjutnya adalah tata cara penyelesaian transaksi penitipan dana adalah sebagai berikut. Yang pertama, penyelesaian transaksi penitipan dana dilakukan pada hari kerja yang sama. Yang kedua, penyelesaian transaksi penitipan dana yang permohonannya disesuaikan oleh Bank Indonesia dilakukan dengan mendebit rekening giro bank atau UUS sebesar nilai titipan dana. Yang ketiga, pada saat jatuh waktu penitipan dana, Bank Indonesia akan mengkredit rekening giro bank atau UUS sebesar nilai titipan dana. Yang keempat, Bank Indonesia dapat memberikan bonus kepada bank atau UUS pada saat jatuh waktu penitipan dana dengan cara mengkredit rekening giro bank. Yang kelima, dalam hal tidak terjadi transaksi PUAS pada tanggal penitipan dana, maka perhitungan bonus didasarkan pada tingkat indikasi imbalan PUAS terakhir atau rata-rata tingkat imbalan deposito investasi mudharabah. Yang ketujuh, pelaksanaan pendebatan pengkreditan rekening giro bank atau UUS pada Bank Indonesia diatur sebagai berikut. Yang pertama, bagi bank yang berkantor pada pusat wilayah Jabodetabek. Yang kedua, bagi bank yang berkantor di luar pusat Jabodetabek. Adapun sanksi-sanksi dalam transaksi penitipan dana antara lain, yang pertama, saldo rekening giro atau tidak mencukupi untuk menyelesaikan transaksi sehingga transaksi penitipan dana dibatalkan, bank atau UUS dikenakan sanksi administrasi berupa surat peringatan. Yang kedua, pembatalan transaksi penitipan dana lebih dari 2 kali dalam kurun waktu 6 bulan. Maka atas pembatalan yang ketiga dan seterusnya, bank atau UUS dikenakan sanksi sebagaimana pada yang pertama dan dikenakan pula sanksi kewajiban membayar sebesar 0,1% atau 1/mil dari keuntungan transaksi. Yang ketiga, bank mengambil titipan dana sebelum jatuh waktu, tidak diberikan bonus dan dikenakan sanksi membayar biaya administrasi.